2029 ada 1 juta anak asli Papua di usia sekolah yang tidak sekolah. 1 juta? Yes. Astaga. Ini dari Jakarta kirim lembaga terlalu banyak untuk urus orang Papua. Gemuk struktur, miskin fungsi. Wapres, kau datang kemari, kau bicara inti masalah di sini, kau tidak usah jalan putar-putar di luar gitu. Kalau kita tembak-tembak itu, ya, biasanya kan di titik merah tuh ya. Ya. Kayaknya tembakannya masih ada di titik yang lain, belum sampai di sasarannya. Kenapa Kakak Paul begitu tajam mengkritisi kehadiran sawit? Apa memang karena pidato Presiden Prabowo yang sempat menyebut bahwa tanaman sawit ini baik? Baik bagi Pak Presiden Prabowo, tapi tidak baik bagi masyarakat adat Papua, pemilik hak ulayat. Orang Papua itu hidup dengan sagu, bukan sawit. Jangan bawa sawit ke sana, harus tanya pemilik hak ulayat tanah adat, masyarakat adat di sana. Mereka mau tidak ditanam sawit? Kalau tidak, jangan dipaksakan. Saya ini kan pejabat tinggi negara, digaji, dikasih tunjangan, dikasih pelayanan VIP untuk bawa aspirasi daerah. Itu tugas negarawan saya loh. Kalau kita baca di Undang-Undang Otsus itu secara menyeluruh, ditulis di situ tentang hak-hak orang Papua, apa yang harus dikerjakan. Orang Papua punya istilah itu kasih kepala tahan ekor. Gitu. Otsusnya dikasih, undang-undang otonomi khususnya dikasih, spesial otonominya dikasih, tapi peraturan teknis pelaksana di bawah seperti peraturan daerah atau perda, peraturan daerah khusus atau perdasus, peraturan daerah provinsi atau perdasi, itu harus dilaporkan lagi, diregistrasi lagi di Kemendagri. Sobat Madilog, pada hari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Yahukimo, terjadi interupsi di gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia oleh seorang senator dari Papua Barat Daya. Senator ini berkata, melakukan interupsi bahwa rakyat Papua tidak membutuhkan sawit dan juga secara implisit tambang, termasuk mempertanyakan kehadiran Batalion Teritorial Pembangunan yang sekarang sedang dijalankan di tanah Papua. Senator ini juga mengatakan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang dibutuhkan oleh rakyat Papua adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan. Suara ini sudah lama tidak kita dengar, tajam, jelas, juga berani. Ketika berbicara tentang Batalion Teritorial Pembangunan, ini adalah membutuhkan keberanian tersendiri. Nah, kita hadirkan senator tersebut yang lahir di kota Sorong, usia di bawah 40 tahun, pendidikan di PPM School of Management, kemudian Universitas Terbuka, juga sedang jebolan dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Kakak Paul Vincent Mayor. Iya. Selamat datang. Selamat datang. Kakak. Ya. Saya mau tanya dulu. Yes. Apa alasan sebenarnya dari ketidakhadiran atau rencana Wapres Gibran itu tidak jadi ke Yahukimo? Ada informasi di lapangan? Ya, yang kita dengarkan itu informasi dari Pak Pangdam langsung kan, Pangdam 17 Cendrawasih, waktu konferensi pers didampingi Kapolda dan didampingi Bang Maruli Simanjuntak, Kasat TNI AD. Ya. Tapi kalau informasi lapangan masih simpang siur, gitu, berbeda-beda informasi. Ada yang mengatakan bahwa yang ditembak itu adalah pesawat Hercules, bukan pesawat sipil seperti yang dikatakan oleh Pangdam. Ya harus kita tanya di masyarakat setempat. Kalau kita dengar dari media, kita dengar dari pihak versi pemerintah, versi media,
ataupun versi para pengamat ya akan berbeda-beda. Tapi kalau kita dengar langsung dari masyarakat, infonya pasti A1 gitu. Yahukimo kan 20 tahun yang lalu pernah mengalami kelaparan. Ini apa pembangunan di Yahukimo sekarang? Apa yang terjadi? Ya, kalau di Yahukimo itu kan di Provinsi Papua Tengah. Papua Pegunungan, maaf. Iya. Papua Pegunungan. Memang daerah itu jauh dari Jayapura dulu. Ini kan baru mekar-mekar nih sejak 2022 kan. Jauh, dan rentan pelayanannya juga memang harus kita genjot. Hanya kan kembali lagi masalah SDM, sumber daya manusia. Jadi yang harus kita kejar memang SDM. Percuma kita bangun segala sesuatu, tapi masyarakat asli Papua, masyarakat adat Papua, orang non-Papua, peranakan ataupun asli yang tinggal di situ sebagai penduduk Papua, tidak diperhatikan sumber daya manusianya, kesehatannya, itu masalah mendasar. Karena itu dulu dibuat otonomi khusus Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, kemudian revisi lagi, revisi kedua, 20 tahun kemudian, ya sama aja. Fokus utamanya mendasar itu kesehatan dan pendidikan. Orang sehat dulu baru belajar. Belajar dulu, pintar, berkualitas, baru bisa membangun. Kenapa Kakak Paul begitu tajam mengkritisi kehadiran sawit? Apa memang karena pidato Presiden Prabowo yang sempat menyebut bahwa tanaman sawit ini baik dan silakan dikembangkan, atau apa yang terjadi di Papua? Baik bagi Pak Presiden Prabowo, tapi tidak baik bagi masyarakat adat Papua, pemilik Kakulayat. Otonomi khusus kita itu, yang khusus itu adalah hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Lebih lama masyarakat adat hidup dengan hukum adatnya, pemerintahan adatnya, adat istiadatnya, budayanya, ketimbang negara. Negara ini fenomena abad 21. Gitu. Jadi kita harus dengar isi hati masyarakat adat. Itulah yang di dalam demokrasi disebut demokrasi substansial. Saya bicara sebagai seorang negarawan. Karena saya digaji, dibiayai, dikasih tunjangan oleh negara ini, negara yang kita cinta ini, untuk bicara tujuan negara itu kesejahteraan. Rakyat harus sejahtera. Jangan dibawa senjata ke sana. Artinya apa, Kakak Paul ingin mengatakan bahwa masyarakat adat jauh lebih dulu ada ketimbang negara ada? Iya, negara ini kan fenomena abad 21. Masyarakat adat di planet bumi ini, di Indonesia ini, di Nusantara ini, itu seperti abang sendiri kan, orang Minang ya. Iya, punya pemerintahan adat, struktur adat, adat istiadat budaya, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat, yang ada terpelihara dari dulu sampai saat ini, dan itu diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 huruf B. Gitu. Bahwa negara mengakui entitas masyarakat hukum adat sepanjang itu masih ada di dalam kehidupan masyarakat adat setempat. Lah di Papua, di Aceh, di Jogja, di Bali, di tanah Minangkabau, itu masih sangat subur, bahkan di semua wilayah, semua pulau di Indonesia. Dan itu kita junjung tinggi karena semua anak-anak Nusantara ini adalah anak-anak adat. Kita jaga adat kita karena adat itu bicara tentang harkat dan martabat. Kita diakui sebagai manusia karena punya harkat dan martabat. Artinya tanah Papua kan bukan tanah kosong ya. Sekarang kan orang berebut, Donald Trump mau berebut Greenland. Ini bukan tanah kosong. Bisa dijelaskan apa? Kalau bicara Donald Trump itu kan dia juga dicaci maki sama senator-senator US kan, Amerika. Ya. Gitu. Kalau kita kan tidak perlu kita caci maki presiden kita. Cukup kita memberikan masukan karena sebenarnya Pak Presiden Prabowo itu orangnya baik, tulus. Beliau itu memang negarawan. Hanya pembisik-pembisiknya ini yang harus kita ingatkan. Gitu. Contohnya, macam beliau kemarin rapat kumpul kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, setanah Papua 6 provinsi. Terus beliau sampaikan, lihat saya di media, saya dengan Bahlil lagi bicara, Bahlil memberikan masukan. Kalau Papua bisa untuk sawit, untuk kebutuhan bla 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 gitu kan. Lah orang tanam sawit ini kan, Pak Presiden menjabat 5 tahun. Sawit kapan panen? Baru juga tanam.
Mungkin berapa tahun lagi baru bisa panen. Orang Papua itu hidup dengan sagu, bukan sawit. Jangan bawa sawit ke sana, harus tanya pemilik hak ulayat tanah adat, masyarakat adat di sana. Mereka mau tidak ditanam sawit? Kalau tidak jangan dipaksakan. Karena gelombang penolakan di bawah itu kencang. Gitu. Bahkan waktu saya sidang pun mereka WA. Mereka telepon, tolong bicara tentang sawit. Kami terganggu sekali dengan sawit ini. Kenapa tidak tanam sagu saja? Kenapa tidak bangun sekolah saja? Ini anak-anak biaya pendidikan susah. Kita susah kasih sekolah anak-anak. Kita ke rumah sakit bayar, sekolah bayar, semua bayar. Terus buat datang sawit untuk apa? Terus saya berpikir, oh iya ya, filosofinya ini orang butuh rumah, dikasihnya MCK gitu. Dikasihnya toilet, salah lah. Gitu. Apa pernyataan Presiden ini karena kurang masukan? Kalau kurang masukan bisa juga, tapi saya berharap kita juga harus kembali ke kitohnya, tujuannya. Tujuan kita bernegara ini untuk apa? Ya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi harus kita dengar isi hati dari masyarakat kita di setiap daerah, bukan saja di Papua. Di Aceh, di Maluku, di NTT, di Sulawesi, di Pulau Jawa ini, Bali, NTB. Mereka maunya apa sih? Jangan semua mau sentralistik dari Jawa diurus ke daerah-daerah. Ini kan nanti pusing juga masyarakat di daerah karena cara pandang masyarakat elit-elit kita di Jakarta ini berbeda dengan cara pandang masyarakat kita di setiap daerah di Indonesia ini. Kalau mereka mintanya lapangan pekerjaan, dipikirkan lapangan pekerjaan seperti apa, gitu. Sebelum ada lapangan pekerjaan, dilatih dulu, dididik dulu masyarakat setempat. Agar kalau ada pekerjaan, ada lapangan pekerjaan, mereka diturut sertakan, gitu. Dalam pembangunan itu, mereka terlibat penuh. Jangan jadi penonton ketika dibawa datang pekerjaan-pekerjaan itu, gitu. Kondisi dunia pendidikan di Papua sendiri seperti apa? Dalam penelitian saya ambil penelitian dari Universitas Papua oleh Dr. Agus Sumule. Agus Sumule. Ya. Itu 2029 ada 1 juta anak asli Papua di usia sekolah yang tidak sekolah. 1 juta? Yes. Astaga. Iya. Dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit. Yes. Kita ini negarawan Indonesia, kita harus jujur bicara dan bicara jujur. Negara ini mau bawa kemana? Nanti kalau teriak-teriak yang aneh-aneh dari daerah-daerah, dari Minangkabau misalnya, Tanah Minang, atau dari Sulawesi, atau dari Maluku, NTT, Aceh, pusing juga kan kita. Jadi kita harus cari solusi untuk masa depan bangsa ini. Kita mau 2045 itu Indonesia emas. Jangan sampai Indonesia lemas dan cemas. Kalau kondisi kesehatan, kan kita dulu kan waktu Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dibuat, masalah kesehatan kan HIV tinggi. Sekarang bagaimana? Ya masih tinggi. Masih tinggi. Masih tinggi. Undang-undangnya dibuat. Ya kan? Kalau orang Papua bilang, ini ibarat kasih kepala, tahan ekor. Kalau kita baca di Undang-Undang Otsus itu secara menyeluruh, ditulis di situ tentang hak-hak orang Papua, apa yang harus dikerjakan. Tapi harus disahkan lagi, diatur dalam Perdasi Perdasus. Ya, Perdas. Dan Perda. Ini kan artinya kalau mau urus, kita sudah Toki Palu nih. Di DPR Kabupaten, DPR Kota, DPR Provinsi. Sudah jadi nih rancangannya. Rancangan peraturan daerahnya. Perdasi Perdasus, Perda. Tapi kan penomorannya, nomor registrasinya harus ke Kemendagri. Lah kalau begitu di Kemendagri, nanti diundang lagi kementerian-kementerian yang berkaitan dengan Perda itu. Contohnya Perda pembatasan penduduk di Papua. Ya kan pasti diundang Kemenaker Trans, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PU dan segala macam. Baik kalau mereka datang, kalau cuma dikirim direktur, dikirim staf, lah pasti dibahas, oke nanti kami lapor ke pimpinan. Lapor itu kapan? Sampai bertahun-tahun perdanya tidak diberi penomoran atau tidak diregistrasi. Akhirnya mentah juga. Gitu. Artinya setelah 20 tahun, peraturan pelaksanaan di bawah Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 ini tidak banyak keluar perdasi atau perdasus. Tidak banyak. Bagaimana bisa jalan ya? Iya, bagaimana bisa jalan? Itu yang makanya orang Papua punya istilah itu kasih kepala tahan ekor. Gitu. Otsusnya dikasih, undang-undang otonomi khususnya dikasih, spesial otonominya dikasih, tapi peraturan teknis pelaksana di bawah seperti peraturan daerah atau perda, peraturan daerah khusus atau perdasus, peraturan daerah provinsi atau perdasi, itu harus dilaporkan lagi, diregistrasi lagi di Kemendagri. Ya. Dan itu butuh waktu, bukan hari, bukan bulan, bertahun-tahun sampai hari ini, sampai kita duduk di Madilog ini. Ketika menyebut nama Presiden Prabowo dan Bahlil, itu saya juga lihat video yang lain waktu sidang umum MPR kemarin kan, Kakak Paul akrab sekali dengan Presiden Prabowo karena habis masalah di Raja Ampat. Iya. Bagaimana bisa diceritakan itu? Iya, kan saya berteman baik dengan Yeni Wahid. Kemudian saya dulu ketua tim relawan Jokowi Center di Papua Barat. Oke. Jadi saya mau jabat tangan dengan para mantan-mantan presiden itu. Teman-teman pas Pampres ini kan kenal. Jadi mereka buka ruang, saya jabat tangan dengan ternyata semua presiden, semua mantan presiden, Wapres, MPR. Nah, lewatlah Pak Presiden kita sekarang, Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo pas lihat saya, lalu beliau udah jalan kan, beliau balik lagi, itu kemarin kebijakan saya udah tepat kan, yang itu cabut IUP itu, oh iya udah tepat saya ngomong, iya makanya saya tanya, udah tepat Pak Presiden, udah tepat. Saya bilang saya ngomong, gitu. Artinya Presiden tahu ya siapa yang mewakili suara rakyat di Papua? Iya, tahu. Ya Presiden pasti tahu lah. Kita di Senayan tidak sampai 1.000 orang yang menjadi legislator di DPD dan di DPR RI dan DPD RI. Jadi pasti tahu. Apa yang terjadi sekarang? Di internal DPD sendiri? Saya dengar ada intervensi dari pimpinan? Tidak. Saya pikir kita itu kan mewakili daerah ya. Pimpinan hanya koordinator untuk mengkoordinir. Tetapi yang kita bawa itu aspirasi daerah. Gitu, kita bukan partai politik seperti teman-teman di sebelah yang harus dengar perintah ketum partai, sekjen, atau ketua fraksi. Itu enaknya di DPD gitu. Kita murni bawa aspirasi rakyat di daerah. Pak kan juga sempat sebut terkait dengan Batalion Teritorial Pembangunan, Wakil Ketua Yoris Rawea. Gimana Pak? Koordinasi atau adakah koordinasi atau bagaimana aspirasinya? Ya, beliau kan dulu tokoh dari tim 100 ya, yang memperjuangkan di waktu reformasi itu, membawa aspirasi rakyat Papua, bertemu dengan Presiden Gus Dur, bapaknya Yeni Wahid kan. Dan sampai setelah itu, ya mereka tim 100 yang memperjuangkan aspirasi rakyat Papua waktu itu. Win-win solutionnya ya otonomi khusus ini, spesial otonomi. Gitu. Jadi artinya beliau tahu betul tentang sejarah perjalanan rakyat Papua untuk mau sederajat dengan masyarakat lain, saudara-saudara mereka di Nusantara. Gitu. Artinya Kakak Paul tidak dianggap mengingatkan kembali atau mengoreksi kebijakan yang sudah ada rapat-rapat yang dilakukan oleh Wakil Ketua dalam ini Bang Yoris. Ya namanya anggota kan kita menyampaikan sesuatu dan akan dipertimbangkan oleh pimpinan kan. Itu biasa, itu hal yang biasa. Apalagi kita di lembaga politik. Apa sasarannya sekarang? Ya sasarannya ya ditinjau kembali. Apa itu? Sawit itu. Rakyat Papua, masyarakat adat Papua itu hidup dengan sagu. Bukan sawit.
takutnya orang Papua ini kan manusia yang paling tulus dan polos di planet bumi ini. Kalau suara mereka yang mereka titipkan di saya bawakan di dalam gedung terhormat itu tidak dijawab, jangan sampai mereka melakukan perlawanan. Selama bertahun-tahun itu tidak ada yang tulus, pure, murni membawa aspirasi rakyat lurus-lurus untuk didengar oleh pemangku kepentingan atau pemimpin bangsa ini. Baru saya itu kan orang yang ngomong apa adanya. Apalagi saya seorang Soekarnois. Saya Gemini Tulen saya. Ya, saya lihat di di kurikulum vitae-nya Ya, organisasi saya hanya Gemini aja, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Sama Forum Cendekiawan Melanesia ya. Ya, itu pasti ya. Organisasi kita untuk masyarakat di Indonesia Timur. Tapi kan kita udah lihat juga pergerakan 2000 bako ya, 2000 alat-alat berat yang bergerak ke Merauke untuk melakukan apa itu? Itu operasional mereka sekarang. Waduh, itu perlawanannya oleh masyarakat luar biasa itu. Hanya kan tidak ada media yang liput. Kasihan itu di sana itu. Sangat kasihan sekali kalau lihat masyarakat sampai mereka ada mama-mama yang tanah ulayatnya diambil, lalu dia karena dia mau pergi ke kebunnya atau di sana mereka bilang dusun, mau pergi ke dusun untuk ambil hasil kebun, ternyata di sana sudah dihadang. Mama balik, ini kita mau bikin itu apa itu sawit atau apa? Dia bingung, ini mama tidak sekolah, artinya pendidikannya tidak seperti kita, maaf. Jadi mama ini cara protesnya dengan pakaian lusuh seorang mama Papua itu, dia itu lumpurin badannya pergi ke kantor bupati. Pak Bupati, saya mau makan di mana lagi? Itu saya punya tempat makan, kalau kasih hilang kamu ambil tuh saya mau makan apa? Saya tidak mungkin kerja, saya tidak sekolah. Mama itu. Kasihan sekali itu. Sangat mengenaskan. Begitu, kita sangat prihatin. Hanya karena tidak ada media-media nasional yang berani liput. Kenapa tidak berani liput? Ya, abang tahu sendiri kan. Kan mama-mama biasanya cukup ambil toh, ambil talas, ambil sagu, ambil ubi, ambil apa tuh kepiting, dan macam-macam. Dulu waktu di bisa ambil rusa juga kan, cuma udah jauh sekarang ambil rusa, ikan dan segala macam. Sekarang itu menjadi yang diambil sebagai makanan pokok orang Papua itu hilang sama sekali karena ada alat-alat berat di sana yang sudah menyapu bersih pohon-pohon. Dan dijaga oleh aparat keamanan. Orang Papua ini kan mengalami trauma militeristik sejak zaman Orde Baru. Mereka kalau lihat baju loreng, baju coklat, itu mereka ketakutan. Secara psikis ketakutan. Gitu. Dan kalau yang berani lawannya frontal. Dan ini kan sebenarnya sangat tidak manusiawi ya. Kita bernegara, negara ini dibangun susah payah oleh founding fathers, lalu kita yang melanjutkan negara tercinta ini tidak fokus pada tujuan negara ini. Kan sekarang peralatan militer itu makin modern ya. Militer juga makin profesional sekarang. Tetapi justru yang kita baca beritanya adalah semakin besar perlawanan bersenjata ya. OPM. Apa karena daya rusak dari pembangunan yang dilakukan di sana yang memunculkan gelombang baru dari perlawanan ini? Kalau bicara warga Indonesia yang melakukan perlawanan ini kan sebenarnya bukan Papua aja, se-Nusantara, se-Indonesia ini ada. Hanya kalau Papua ini kan mungkin karena gerakan rakyat direformasi, terus sejarah masuknya Papua berintegrasi ke NKRI, dan komitmen perjuangan dari masyarakat Papua untuk mencari jati dirinya, dalam hal ini ingin sejajar dengan masyarakat warga negara di daerah lain di Indonesia ini, maka ya kita lihatnya lebih unik begitu. Sebenarnya sama saja begitu. Mereka membutuhkan keadilan, mereka mau didengar, mereka mau dimengerti. Mereka mau dibangun SDM-nya, mau diperhatikan kesehatannya, mau diberikan pekerjaan yang layak. Dan itu kan semua ada dalam undang-undang nomor berapa itu ya,
30 tahun 99 ya tentang HAM itu. Ya. Ada kritikan juga dari aktivis dan tokoh Papua nih ketika Wapres datang ke sana. Iya. Mereka mengatakan saya kutip aja ya. Iya. Kunjungan wakil presiden jangan hanya seremonial seperti main bola, tinjau pasar, sekolah, karena itu tidak penting. Jangan lagi pakai istilah Bapak datang, anak senang. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah di Papua. Kata Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Asegem, pada kompas.com. Kalau wakil presiden datang hanya tinjau pasar, sekolah, dan main bola, sebaiknya jangan ke sini. Karena masalah Papua ini banyak dan harus diselesaikan oleh negara. Bukan sebaliknya, hanya acara seremonial. Apa tanggapan dari Kakak Paul? Itu maksudnya Kakak Theo Hesegem sebagai praktisi kemanusiaan, seorang aktivis HAM. Ya beliau kan mirip-mirip juga kayak Natalius Pigai kan? Ya. Cuma bedanya Natalius sudah ada dalam sistem kan, Menteri HAM. Itu kan merujuknya itu sudah disimpulkan semua masalah Papua sudah disimpulkan dalam Papuan Roadmap yang diterbitkan oleh LIPI sejak 2010. Ya sudah, itu akar masalah di Papua. Silakan aja Abang lihat gitu. Jangan kita ulang-ulang lagi. Orang-orang pintar di LIPI atau yang sekarang namanya BRIN itu, ya, diajak bicara oleh Pak Presiden. Dr. Sarif Hidayat dulu kan, Yes. Ya, ada Siti yang udah meninggal. Prof. Siti. Ada itu yang bagus tuh, Prof. Siapa? Adriana Elizabeth ya. Wah itu keren itu. Pikiran-pikirannya itu sayangnya ada yang sudah meninggal satu, siapa? Kakak kita. Iya, Prof. Siapa itu? Iya. Semangatnya luar Papua biasa. Roadmap. Iya, Papuan Roadmap itu bagus. Itu substansinya ada 6 kalau tidak salah. Itu poin-poinnya jelas. Masih ingat? Salah satunya itu tentang rakyat Papua mau kesejahteraan, mereka mau pembangunan manusianya, kesehatannya, mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Kemudian mereka mau negara bertanggung jawab terhadap kesalahan masa lalu. Orang Papua ini kan tulus dan lurus ya. Kalau negara jujur saja, bicara jujur dan merangkul mereka kembali untuk sebagai saudara yang duduk makan satu meja, pasti aman itu. Aman barang itu. Ya, artinya kehadiran wakil presiden ke sana main bola dan segala macam, MBG atau pergi ke pasar itu adalah cara-cara yang dianggap kurang bermartabatkah atau kurang menyelesaikan masalah? Kalau di istilah kalau kita tembak-tembak itu, ya, biasanya kan di titik merah tuh ya. Ya. Kayaknya tembakannya masih ada di titik yang lain, belum sampai di sasarannya, gitu. Seperti panah ya? Iya. Belum sampai di titik. Iya, gitu. Maksudnya Pak Wapres bagus kok. Beliau datang kunjungi. Hanya menurut para tokoh-tokoh Papua itu kan tidak tepat. Maksudnya mereka kalau kita pakai istilah di sana itu, Wapres kok datang kemari, kok bicara inti masalah di sini, kok tidak usah jalan putar-putar di luar, gitu. Gitu maksudnya. Orang Papua ini orang tulus, jadi cukup diajak bicara. Sampai hari ini kan mereka tidak diajak bicara. Kalau dulu sejak reformasi, kan tim 100 diajak bicara oleh Pak Gus Dur. Ya. 20-an tahun kemudian tidak pernah diajak bicara lagi. Harus diajak bicara. Gitu. Pak Presiden Prabowo bisa ajak bicara dengan mereka. Gitu. Karena Pak Presiden Prabowo ini seorang negarawan. Orang yang punya hati tulus dan lurus. Maka beliau orang baik, harus bertemu dengan orang-orang baik dari Papua. Biar negara ini kita bangun baik-baik. Gitu. Salah satunya nanti yang akan dibicarakan itu tadi masalah sawit atau sagu. Iya, semuanya dibicarakan di situ. Ya. Kan tinggal Pak Presiden tanya, kamu masyarakat Papua maunya apa? Gitu. Dan turunkan tim untuk ajak mereka datang itu, tim yang murni. Jadi tim yang kalau Pak Presiden mau tokoh-tokoh siapa yang tepat untuk diajak bicara, itu libatkan LIPI atau BRIN sekarang. Para profesor doktor, intelektual Indonesia yang standar-standar nasional itu, internasional itu, mereka tahu tokoh-tokoh siapa yang harus diundang. Begitu. Jangan libatkan pihak lain untuk undang tokoh-tokoh di sana. Nanti diundang berdasarkan kepentingan. Begitu.
Cuma kepentingan politik ya. Yes. Eh, kita tahu bahwa selama ini urusan Papua itu ada di kantor Wapres. Eranya Pak Jokowi ya. Tapi kemudian pelan-pelan itu dikeluarkan pas eranya Pak Prabowo ya. Nah sekarang ada wadah baru, lembaga yang dipimpin oleh kawan saya juga nih, Felix Wanggai. Bagaimana selama ini setelah dilantik? Begini. Ini harus kita bicara jujur dan jujur bicara. Namanya kan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ya. KEP OKP. Sebelumnya yang dibawa Presiden namanya BP3 OKP. Dua-dua ini OKP. Ya itulah mungkin organisasi kepemudaan. Namanya aja ya. Iya. Oke. Maaf bercanda. Ya, nggak apa-apa. Intinya, ini kan kita sedang pemotongan anggaran, pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran. Ini dari Jakarta kirim lembaga terlalu banyak untuk urus orang Papua. Kemarin BP3 OKP, sekarang KEP OKP. Presiden-presiden sebelumnya ada apa itu yang dulu dipimpin oleh Maijen Bambang siapa itu? Ya. UP4B lah, apalah. UKP 4 waktu Pak SBY. UP4B. UP4B ya. Nah, ini terlalu ini. Kalau dalam konsep pemerintahan itu kan gemuk struktur, miskin fungsi. Nanti birokrasinya terlalu berbelit-belit. Nanti rumit, sulit untuk membangun Papua. Karena terlalu banyak koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, konsultasi, terlalu banyak. Coba minta Pak Presiden, undang Brin, kamu lihat di Papua itu tokoh siapa yang tokoh sentral yang bisa diundang. Karena selama dari tahun 2000 sampai hari ini, saya lihat dulu namanya Lipi, sekarang Brin, mereka tuh lihatnya lurus, karena saya orang akademisi. Ya. Tapi kalau kita libatkan yang lain, pasti dilihat dengan kepentingan yang lain. Ikrar Nusa Bakti kan? Pak Ikrar bagus. Dulu kan kena malaria karena sering ke Papua toh? Iya. Ya. Pak Ikrar sampai hari ini kalau mau makan pasti makan papeda, ikan kuah kuning. Kalau Pak Ikrar soal Papua, kuasai. Pak Ikrar, Profesor Adriana Elizabeth, bagus. Harus diajak bicara. Jangan kita lihat dari sisi yang lain. Kita lihat mereka ini orang-orang yang akademisi Indonesia yang top. Artinya apa keberadaan kantor baru Felix Wanggai ini? Itu gini. Maksudnya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan ini kan membuat anggaran keluar lagi. Ini gemuk struktur, miskin fungsi. Yang ada di dalam stok lama. Yang ada di dalam yang kemarin mau maju. Gubernur lalu nggak jadi maju, kalah. Ada yang nggak jadi maju, ada yang kalah. Gini Bang, kalau mereka aja gitu nanti dengan gubernur yang di daerah gimana? Ya kan? Itu harus kita pikirkan. Yang saya lihat di Facebook mereka kan datang ke daerah, berkoordinasi lagi dengan bupati lagi, dengan gubernur lagi, makan-makan lagi saya lihat. Iya. Apa yang dikerjakan? Nggak tahu. Felix Wanggai harus datang ke sini nih. Iya. Saya juga sudah telepon Felix Wanggai juga belum direspon baik kan. Iya. Sampai ketemu istrinya juga waktu peluncuran bukunya. Juga saya apresiasi bukunya bagus. Tapi yang saya butuh Pak Felix harus duduk bicara dengan kita. Gitu. Karena sampai hari ini kan belum pernah ajak bicara dengan kita di Senayan kan. Gitu. Oh belum sampai juga melakukan koordinasi. Dulu kan di DPD itu kan ada khusus Pokja kan? Ya, Kaukus Papua ya. Sekarang masih ada? Sekarang tuh yang ada tuh namanya apa itu MPR for Papua. Cuman kita jarang ketemu karena mungkin semua punya kesibukan masing-masing ya. Atau nggak ada juga elit seperti presiden ingin ketemu, wapres ingin ketemu Kaukus ini ya? Itu juga yang terjadi. Saya juga kurang tahu karena saya kurang aktif juga. Kurang aktif di situ. Artinya kalau Felix Wanggai datang ke DPD dia akan mendatangi apa? PAH kah? Atau Kaukus? Kan bisa undang kita semua kan? Undang kita semua, person-person kita kan? Biar bisa dengar langsung. Undang 24 DPD yang dari Papua, 18 DPR RI yang dari Papua, maksudnya dari tanah Papua ya, 6 provinsi.
Berapa orang jumlahnya? 42. 42 ya. DPD dan DPR. DPD 24, DPD RI 24, DPR RI 18 orang. Nah, inilah yang menjadi ujung tombak bagi aspirasi rakyat Papua. Iya. Ini yang akan difasilitasi oleh ketua DPD untuk bertemu dengan presiden. Kalau itu kan saya nggak tahu ya. Janjinya kemarin bagaimana? Ya mudah-mudahan saja bisa. Kenapa nggak langsung sendiri? Ya, Bikin surat. Nggak ada pintu yang bisa diketuk. kalau nggak ada pintu yang bisa diketuk, nggak ada pintu yang tidak bisa diketuk hari ini. Ah, itu dia. Bisa. Kenapa tidak datang? Siapa yang tidak datang? Teman-teman kaukus ini yang 40-an orang ini bertemu langsung dengan presiden. Ya kita belum pernah bicarakan itu karena yang tadi saya bilang kita masing-masing sibuk kan. Sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ya tapi kan masalah ini kan terus berlanjut di Papua ya. Iya. Seandainya kalau saya yang ketua kaukus pasti sudah ketemu. Sudah ketemu dari awal-awal. Ini kita kan penyambung lidah rakyat Papua. Kita bawa perjuangkan dari sisi parpol, dari sisi independen kan. Seperti DPD kan. Kalau saya yang ketua kaukusnya. Tapi kan faktanya saya cuma anggota saja. Saya kasih satu suara. Iya. Boleh berdua lah. Saya yang kasih satu suara dari luar. Untuk Kakak Paul, untuk pimpin itu kaukus. Karena memang harus ada suara yang lebih bagus. Sekarang apa harapannya? Karena masalah ini kan harus di-clearkan. Rakyat Indonesia juga udah tahu ada suara Kakak Paul. Saya pikir begini, masalah di Papua ini terlalu banyak. Terus kalau kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, di 40-an kabupaten kota dan 6 provinsi itu datang ke Jakarta, bertemu untuk berkoordinasi dengan kami di DPD RI dan DPR RI, kemudian dengan lintas sektoral atau lintas kementerian, itu sulitnya minta ampun. Sebaiknya dibuat saja Menko Percepatan Pembangunan Papua. Dia Menko ya? Menteri Koordinator. Dia mengkoordinasikan beberapa kementerian yang punya program-program untuk pembangunan ke Papua. Karena itu kan percepatan pembangunan. Jangan bikin komite lah, badan pengarah lah. Kewenangannya di bawah. Padahal kasihan orang-orang itu orang hebat menurut saya yang ada di situ. Cuman akan ada konflik kepentingan, konflik of interest seperti yang tadi saya sampaikan. Bahwa ada yang mantan pernah maju kepala daerah, mau maju lah, lalu tidak dapat. Saya paham lah isi hati masyarakat adat Papua. Jadi dibutuhkan lembaga setingkat Menko ya? Iya, harus setingkat menteri dong. Bukan hanya simbolis seperti wakil menteri dalam negeri. Nggak bisa kan wakil. Yang kemarin mendampingin Wapres Gibran kan? Ya itu kan wakil. Wapres datang, terus Wamen datang. Ya sama saja. Kurang menggigit gitu. Menko ini di Menko tersendiri atau di bawah Menko Polhukam? Di bawah Menko Polhukam. Atau di bawah Menko? Kalau di bawah Menko Polhukam ya nggak mungkin ada Menko, pasti Menteri Teknis. Oke. Maksudnya apa? Menko tersendiri ya untuk urusan Papua? Iya. Dan Aceh ya? Iya, berarti kita harus bikin Menko Otsus. Supaya Papua, Aceh, dengan Jogja, DKI Jakarta. Ini kan 4. Maksudnya Papua ada 6 provinsi. Di luar Papua ada DKI Jakarta, Aceh, Jogja. Berarti ada 9 kan? 9 wilayah Otsus. Kita bisa bikin Menko-nya sendiri kan? Belum IKN ya? Iya, Menko Percepatan Pembangunan Otsus. Nanti di bawah ada khusus Menteri urusan Papua, Menteri urusan Aceh, urusan Jogja, DKI Jakarta, atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nawacita yang didorong, yang di visi misinya Pak Presiden Prabowo. Astacita, nawacita. Termasuk IKN ya? Bisa dibawa ke Menko ini ya? Itu saya kira pikiran yang bagus itu. Iya. Artinya apa? Sebagai negarawan kita harus pikir tentang kesejahteraan rakyat kita di daerah. Bukan kesejahteraan kepentingan kita di Jakarta. Asik. Kena itu barang. Bahasa itu yang saya tunggu. Itu barang apa? Jangan tidak ada di Papua segala macam gitu. Sampai sejauh ini tentu kita berharap bahwa suara kakak ini makin membesar. Apa yang kakak mau lakukan habis ini?
Ya Pak Presiden harus ajak bicara kita lah, undang kita bicara. Karena kita ini kan bicara jujur dan jujur bicara apa adanya. Begitu. Pak Presiden harus dengar suara-suara tulus dari Papua. Karena Pak Presiden orangnya tulus. Saya ngobrol dengan beliau, oh ini orang baik ini sebenarnya ini. Pak Presiden ini negarawan. Beliau berpikir tentang nasib bangsa ini. Seperti MBG. Orang melihat dari sisi politik, tapi sebenarnya kan isi hati beliau sebagai bapak bangsa, pemimpin tertinggi di negara ini, untuk mau melihat kesejahteraan generasi ini, generasi baru bangsa Indonesia ini harus diberikan makanan bergizi yang baik dan sehat. Cuman itu lagi, turunannya ke bawah itu loh. Harus diatur, birokrasinya jangan berbelit-belit. Ya itu dia. Sama pertanyaan kita, kemana mau diarahkan aspirasi yang muncul dari Papua ini? Apa nggak ada kemarahan dari kakak? Untuk apa? Ya untuk masalah penderitaan rakyat Papua ini. Maksud yang baik harus disampaikan dengan cara-cara yang baik. Karena menurut saya Pak Presiden orang baik. Beliau akan berpikir baik tentang Papua ke depan harus lebih baik. Dan harus berani. Apanya yang berani? Ya seperti ucapan kemarin kan berani. Kakak harus lebih berani lagi kan untuk bukan soal berani tidak berani, Bang. Ya. Lah saya ini kan pejabat tinggi negara. Digaji, dikasih tunjangan, dikasih pelayanan VIP untuk bawa aspirasi daerah. Itu tugas negarawan saya loh. Jadi bukan soal berani tidak berani, like and dislike, tidak. Oke. Itu memang tugas luhur. Kita disumpah loh pakai kitab suci waktu dilantik. Jadi kan kita kan orang beragama semua. Nanti Tuhan Yesus marah. Iya. Iya, kalau kita tidak bicara jujur. Apalagi bagi seorang yang namanya ada mayornya, itu dari mana itu mayor itu? Mayor itu kan marga. Marga? Iya. Dari Raja Ampat? Dari kita itu, suku besar kita itu suku besar Biak. Biak? Ya kami memang itu suku Viking. Jadi Viking? Ya pengayau kan. Jadi marga itu ada di mana-mana sampai di Maluku Utara gitu. Orang Biak itu, suku bangsa Biak itu dia menyebar kemana-mana. Karena suku suka perang kan di laut. Viking. Cari kepala ya? Ya pokoknya cari yang bernilai. Ya kepala. Kan ada mitologi ya. Nah, kemarahan itu dalam bahasa yang sangat manis, baik tadi yang disampaikan oleh kakak Paul ini tentu kadang-kadang tidak didengar oleh ruang-ruang kekuasaan yang peka ini. Ini telinga Jakarta kan tuli. Saya sempat bahas juga di sini sama kakak Amir Rahab di sini. Oh itu abang saya itu. Iya kan kita orang bilang bahwa Jakarta selama ini buta dan Jakarta selama ini tuli terhadap masalah Papua. Iya, jangan sampai program-program yang ke sana juga masyarakat adat, rakyat Papua pura-pura buta dan pura-pura tuli. Karena corongnya tidak didengar di Jakarta. Iya. Saya ini kan pemimpin masyarakat adat, Bang. Saya seorang Mananwir, itu pemimpin adat tertinggi. Makanya nama saya itu Mananwir Senator Paul Vincent Mayor. Kalau senator itu setiap 5 tahun kita harus pemilihan lagi. Kalau Mananwir itu seumur hidup sebagai pemangku adat. Itu yang saya lihat. Iya. Jadi saya pasti bicara apa adanya. Bukan lagi sebagai Ondoafi, tapi di atasnya Ondoafi ya? Bukan, sama. Kalau Ondoafi itu kan di wilayah adat Tabi. Tabi ya? Iya, sama. Sama-sama ya? Iya, statusnya sama. Setiap suku kan beda-beda ya penyebutannya. Kita ingin sudah... Saya masih yakin dan percaya dengan sungguh dan pasti bahwa Pak Presiden Prabowo pasti mendengar aspirasi luhur dan tulus yang saya bawa dari Papua. Beliau orang baik, saya orang baik. Kita mau membangun negara ini dengan baik-baik untuk tujuan kesejahteraan. Pasti juga ketemu. Maksudnya pasti juga terjawab ini aspirasi ini. Kesempatan secara formal bertemu presiden kan cuma 17 Agustus. Iya. 1 Juni mungkin. Ada nggak dalam waktu dekat? Ya nanti kita lihat. Pak Presiden kan, semua kembali ke Pak Presiden. Kalau Pak Presiden kontak Bang Dasko misalnya, atau kontak siapa untuk undang saya, ya saya siap. Kan kita kan mitra. Beliau pemimpin eksekutif, kita legislatif, kita sama-sama dipilih rakyat.
Tugas beliau di eksekutif, tugas saya di legislatif. Tugas saya untuk menyuarakan, memperjuangkan aspirasi rakyat, tugas beliau untuk mengeksekusi. Tujuannya yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Itu kan tujuan negara. Sebagai negarawan saya tetap bicara terus sebagai negarawan Indonesia. Kakak Paul yakin ya suara Kakak Paul ini akan didengar oleh Presiden Ya, dalam waktu dekat? kasus tambang nikel Raja Ampat tahu kan Bang? Gimana lantangnya saya sampai Facebook saya diblokir sampai hari ini kan? Oh, Iya, jadi saya udah tidak main Facebook. Jadi minta maaf saja kalau ada yang kontak di Facebook saya udah nggak punya. Kakak sekarang main apa? Main hati. Bukan, di TikTok ada kan? Ada di TikTok. TikTok ada, Instagram? Instagram ada. Twitter? Nggak ada. Facebook yang hilang ya? Iya. Padahal kan biasanya itu yang Orang di Indonesia Timur tuh lebih banyak di Facebook. Kan? Ya, kenapa nggak bikin lagi? Udah malas saya. Nanti dibikin lagi, diblokir lagi, dibikin. Saya coba buat diblokir lagi. Oh, Ya udah, terima kasih aja untuk Max Suberger sudah bikin Facebook. diblokir terus. Nanti kita sampaikan sama Kom DJ nih. Kakak Paul jangan diblokir ya, nanti kita yang marah semua. Apa pesan terakhir nih, Pak? Silakan sampaikan ke sini. Kakak mau bicara apa? Iya, pesan saya untuk Pak Presiden Prabowo, seorang negarawan sejati, kita sebagai sesama anak bangsa harus dengar isi hati dan jeritan rakyat kita di semua daerah di Indonesia, termasuk di Papua. Itu kunci untuk membangun Indonesia emas di 2045. Terima kasih. Masa ya, Sobat Madito, kita tahu bahwa Papua ini adalah kalau Aceh itu daerah modal. Papua juga sebetulnya daerah modal ya, karena dengan adanya Papua, dengan adanya Melanesia, maka Indonesia sebetulnya sedang dipandang mampukah untuk melakukan pemberdayaan, pengayaan terhadap satu entitas etnis yang memang berbeda. Dulu ada 400 suku di Papua, sekarang sudah kurang sama sekali. Ada lebih dari 400 juga bahasa ya, karena satu sungai dengan sungai di depan itu beda bahasa. Tahun 75 dulu ada operasi Koteka. Dan yaitu orang Papua diminta untuk yang tidak pakai baju dikasih baju. Tapi apa yang ditemukan oleh Profesor Dr. Kunchalaningrat? Kudis masuk ke orang Papua. Kenapa? Karena dikasih baju tapi tidak dikasih sabun. Operasi Koteka 75 itu menunjukkan betapa pola pembangunan yang dilakukan oleh Jakarta, oleh Indonesia, yang disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain, ternyata di Papua berdampak sangat besar, yaitu masyarakat justru mendapatkan penyakit gitu. Nah, pola-pola pembangunan yang sama ini juga yang kita lihat sekarang, padahal Papua sudah punya otonomi khusus. Tapi di samping apa yang kita lihat tadi, kehadiran seorang Kakak Paul ini adalah suara jernih, dan saya tetap mengatakan suara jernih dan berani gitu. Karena ketika Kakak Paul bicara, maka yang lain akan banyak bicara, termasuk nanti teman-teman di BRIN ya. Nanti kita akan sampaikan apakah mereka akan berani bicara di sini Papua yang sebenarnya mau kita bangun itu seperti apa. Tetap berpikir merdeka 100%. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Abang. Thank you.